dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai uang elektronik. Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. A. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chips. C. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Menurut RIPAI 2001, uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. Sedangkan menurut Hidayati 2006, pengertian elektronik mengacu pada definisi di mana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik uang elektronik. Menurut Bank Indonesia 2006, secara umum fitur e-money memiliki beberapa karakteristik antara lain: A. Nilai uang telah mencatat dalam instrumen e-money atau sering disebut dengan stored value yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. B. Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen. C. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk elektronik value dari e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini, verifikasi cukup dilakukan pada level merchant point of sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Desisa Putri, NIM 1905022201. Langsung saja yang ketiga yaitu jenis-jenis uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit atau registered, dan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit atau unregistered. Berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka juga terbagi dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik berbasis kartu atau chip, di mana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara offline. Selanjutnya, uang elektronik berbasis server, di mana nilai dana pemegang tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan, dan menerima nomor token untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis server dan hanya dapat dilakukan secara online. Yang keempat yaitu jenis-jenis transaksi pada uang elektronik. Menurut Bank Indonesia 2006, jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum antara lain: A. Penerbitan dan pengisian ulang atau top up. Pengisian ulang uang ke dalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya, pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang atau top up yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. Selanjutnya B. Transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran menggunakan
Uang elektronik pada prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan pedagang menggunakan protokol yang telah ditetapkan, seperti transfer, tarik tunai, dan refund atau redeem. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Roro Turjana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nadia, yaitu tentang pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 PBI pada tahun 2018, beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik sebagai berikut. Yang pertama, penerbit. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik. Yang kedua, pengguna. Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Yang ketiga, e-kurir adalah pihak yang melakukan kerjasama dengan penyedia barang atau jasa sehingga mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain e-kurir yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang atau jasa. Yang keempat, prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerusan data transaksi uang elektronik melalui jaringan pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban. Yang kelima, penyelenggara switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau perhubungan penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Yang keenam, penyelenggara clearing adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau e-kurir setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik. Yang ketujuh, penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau e-kurir berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara clearing. Yang kedelapan, penyedia barang atau jasa adalah pihak yang menjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari pengguna. Yang kesembilan, penyelenggara penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemprosesan transaksi pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.